Kalau kita berbicara tentang timnas Indonesia, memang beberapa waktu belakangan ini tidak ada habisnya, selalu ada topik. Apalagi sekarang timnas Indonesia itu sudah masuk ke round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana setiap detil penting, baik yang terjadi di dalam lapangan maupun di luar lapangan, itu selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk kemudian kita simak, untuk kemudian kita konsumsi. Nah, informasi terbaru yang perlu teman-teman ketahui adalah kondisi timnas Bahrain yang kini kabarnya sedang mencemaskan kekuatan timnas kita, yaitu timnas Indonesia, di bawah asuhan atau di bawah tangan dingin pelatih Sintayong. Sebagaimana yang kita ketahui bersama teman-teman, Indonesia dan Bahrain ini akan bertemu di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi Indonesia, selain China, Bahrain akan menjadi salah satu tim yang harus dikalahkan untuk menjaga asa finish di posisi keempat dan juga sebagai syarat untuk lolos ke putaran selanjutnya. Selain akan bertemu dengan Bahrain dan Cina, Indonesia juga masih akan bertemu dengan tim-tim kuat atau tim-tim papan atas Asia. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu Jepang, kemudian Australia, dan Arab Saudi. Sintayong sendiri menatap realistis grup C ini, yaitu dengan cukup membidik posisi keempat. Karena grup ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika dihadapkan pada fakta bahwa tidak ada grup yang mudah di putaran ketiga. Hal yang sama juga disampaikan oleh pelatih timnas Bahrain, bahwa grup C itu bakalan menjadi grup yang sangat sulit bagi mereka. Sang pelatih berjanji untuk berjuang meraih poin dari setiap lawan yang mereka hadapi di grup ini. Tapi meskipun begitu teman-teman, baru-baru ini menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai, timnas Bahrain cemas karena harus menghadapi kekuatan timnas Indonesia. Jadi dalam sebuah kesempatan, mantan pelatih mereka yaitu pelatih timnas Bahrain U23, Samir Khanam, mengatakan kalau mereka harus mewaspadai timnas Indonesia. Menurut Samir Khanam, seperti yang dikutip dari BFFA TV, di round ini, di round ketiga, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan Bahrain harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Jadi itu yang dikatakan oleh Samir Khanam. Samir Khanam juga secara khusus memberi perhatian kepada perkembangan timnas Indonesia dengan mengatakan bahwa skuad timnas Indonesia hari ini itu sudah berbeda dengan skuad yang mereka hadapi. Bahkan mereka bantai sekitar 10-12 tahun yang lalu. Samir Khanam memberi pengakuan yang sudah lumrah kita dengar bahwa Indonesia itu menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi tim yang pernah mereka bantai bertahun-tahun lalu itu kini menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Yang berarti mengindikasikan kekuatan yang nggak biasa dari Indonesia. Artinya tim Indonesia sudah bukan tim yang pernah mereka hadapi, sudah bukan tim yang mereka pernah kalahkan. Dalam artian tim ini, tim Indonesia sudah berubah menjadi semakin kuat, terutama di tangan dingin pelatih Sintayong. Kekuatan timnas Indonesia ini kan bukan hanya terletak pada pelatih yang sudah berkali berdunia. Karena kalau berbicara pelatih itu sudah pasti, tidak bisa kita tawar-tawar, tidak bisa kita tolak. Bahwa Sintayong itu sudah membuat timnas Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia, itu fakta. Tapi di luar pelatih, tim ini, tim Indonesia maksud saya, itu juga sudah dibangun dengan dukungan yang sangat luar biasa dari PSSI. Salah satu upaya PSSI agar tim Garuda, timnas Indonesia lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Nama-nama pemain baik yang sudah
maupun yang masih akan dinaturalisasi itu adalah mereka yang secara kualitas memang sangat mumpuni, sangat bisa diandalkan. Misalnya seperti Tom Haye, Jay Itzes, lalu kemudian ada Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangon, dan kemudian hingga Shane Patinama yang secara jam terbang terbilang sangat bagus di Eropa. Bahkan mereka tergolong sebagai pemain utama di masing-masing klub di mana mereka bermain, di mana klub-klub tersebut mereka bela. Itu juga masih belum termasuk pemain-pemain muda potensial seperti misalnya Rafael Struijk, lalu kemudian Nathan Joaon, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan jika Maarten Paes bisa bergabung dalam waktu dekat, tentu setelah menyelesaikan persidangannya di CAS, ini akan semakin menambah kekuatan timnas Indonesia, utamanya menjelang putaran ketiga kualifikasi. Inilah fakta yang kemudian membuat timnas Bahrain barangkali itu ketar-ketir melihat skuad Garuda yang diisi oleh banyak pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Sampai saat ini sebenarnya PSSI masih terus berusaha melakukan persiapan untuk round ketiga, termasuk menambah pemain naturalisasi. Jadi sudah sering tuh kita dengar ada nama-nama baru yang diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Dengan upaya proses naturalisasi yang terus dilakukan, jadi bisa saja Indonesia bakal datang ke putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti dengan rencana-rencana kejutan. Apalagi para pemain naturalisasi Indonesia memang memiliki kualitas permainan yang sangat-sangat mumpuni, sangat-sangat bagus, sangat berkualitas. Terutama dengan pengalaman bermain yang mereka dapatkan di Eropa. Jadi kita tunggu saja bagaimana terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh PSSI dalam melanjutkan program naturalisasi untuk menambah skuad timnas Indonesia yang sudah ada saat ini. Karena kalau semakin banyak stok pemain berkualitas atau yang bermain di Eropa, itu akan memperkaya taktik atau strategi Sintayong untuk menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, boleh jadi nanti Sintayong akan berangkat ke putaran ketiga kualifikasi dengan rencana taktik atau strategi kejutan. Tentu disesuaikan dengan stok-stok pemain yang ada. Kemudian teman-teman, selain informasi barusan, ada informasi terbaru juga soal kapan sebenarnya timnas Indonesia akan kumpul menjelang laga pertama dan kedua di putaran ketiga kualifikasi. Karena biasanya kan timnas itu berkumpul beberapa hari sebelum pertandingan. Biasanya harus ada training camp dulu untuk menyatukan chemistry, latihan passing, dan sejenisnya. Tapi menghadapi Arab Saudi dan Australia nanti di putaran yang ketiga dikabarkan bahwa timnas Indonesia kemungkinan tidak bisa menggelar training camp atau pemusatan latihan. Sintayong menjelaskan bahwa para pemainnya baru bisa berkumpul pada tanggal 2 September 2024. Karena kan training camp itu tidak bisa dilakukan di luar jadwal FIFA Matchday. Nah, hal ini terlebih lagi karena memang sebagian besar para pemain timnas Indonesia itu kan berkarir di luar negeri, berkarir di Eropa, yang kemungkinannya mereka hanya bisa bergabung dalam periode kalender internasional atau FIFA Matchday yang sudah diatur gitu. Sementara itu, para pemain BRI Liga 1 itu dapat merapat ke timnas Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2024 karena BRI Liga 1 akan diliburkan pada tanggal 28 Agustus sampai 10 September 2024. Bagaimanapun persiapan yang akan dilakukan oleh Indonesia, yang pasti Indonesia harus waspada melawan Arab Saudi dan Australia. Dua tim ini adalah dua tim langganan Piala Dunia. Sering saya bahas ini. Arab Saudi itu dipimpin oleh Roberto Mancini dan tim ini sudah teruji kekuatannya di Piala Dunia. Kemudian di pertandingan kedua, timnas akan melawan Australia. Ini juga bukan tim yang sembarangan, bukan tim yang mudah. Pada Piala Dunia tahun 2022 lalu, tim ini lolos ke 16 besar dan di babak ini Australia dipaksa pulang oleh Argentina.
Mereka sudah sering melawan Argentina, sementara kita itu baru 1 kali, itu pun di laga FIFA Matchday. Apalagi di putaran ketiga nanti Australia, kabarnya konon itu akan diperkuat salah satu wonderkid yang kini bermain di Bayern Munchen, yaitu Nestori Irankunda. Pemain ini itu berusia 18 tahun. Dan permainannya sangat menggila bersama Bayern Munchen pada laga pramusim. Dia mencetak 1 gol dan 2 assist ketika Bayern Munchen membantai lawannya secara telak, yaitu dengan skor 14-1. Sangat luar biasa pemain ini memang. Masih sangat muda. Dari narasi yang saya sampaikan tentang Arab Saudi dan Australia, artinya secara pengalaman tampil di Piala Dunia, Indonesia bukan apa-apa jika dibanding dengan 2 negara tersebut, yaitu Arab Saudi dan Australia. Tapi Indonesia datang ke putaran ketiga bukan tanpa peluang dan persiapan. Indonesia semakin hari terus memperbaiki performa. Secara fisik, Indonesia sudah tidak kalah dengan Australia dan Arab Saudi. Secara performa, memasuki musim baru 2024-2025, semakin banyak juga gitu ya pemain Indonesia di Eropa yang dipercaya oleh klubnya atau oleh pelatihnya untuk memperoleh menit bermain. Syukur-syukur jika mereka nanti bisa menjadi pemain utama di klub masing-masing, di klub yang mereka bela. Hal ini akan sangat berguna bagi performa mereka nanti ketika gabung di timnas. Jadi teman-teman, selain materi pemain yang mungkin terus akan ditambah oleh PSSI melalui jalur naturalisasi, Indonesia juga memiliki pelatih yang kaya akan taktik dan strategi dan selalu punya kejutan-kejutan tak terduga. Apalagi timnas Indonesia di bawah tangan dingin Sintayong itu selalu punya gairah untuk menang. Tidak mudah menyerah dan siap bertarung habis-habisan untuk keluar dari lapangan sebagai pemenang. Kemudian menurut saya yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kuatnya mental bertanding yang mereka miliki. Kuatnya mental mereka untuk tidak panik jika kebobolan lebih dulu. Dan bagaimana mereka terus membangun serangan dengan gameplay yang sudah direncanakan, yang sudah diatur oleh pelatih. Itulah mengapa meskipun mereka misalnya kalah di Piala Asia, tetap permainan mereka itu masih enak untuk kemudian ditonton. Mereka memberi harapan ke kita semua bahwa tim ini memiliki kesempatan, memiliki peluang, dan kita terus percaya bahwa mereka bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan. Kita harus terus mendukung, memberikan doa-doa terbaik agar timnas kita mampu melakukan usaha-usaha untuk kemudian lolos dan pergi ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, 2 pertandingan awal pada putaran ketiga kualifikasi itu pasti akan menjadi pertandingan yang sulit karena kita menghadapi Arab Saudi dan Australia. Dan harapan kita kalau mereka tidak mampu meraih kemenangan, minimal mereka tidak boleh memberi kemenangan yang mudah bagi lawan. Jadi timnas harus mampu menghadirkan kesulitan bagi mereka. Syukur-syukur bisa menahan imbang mereka. Ini akan menjadi kabar yang bagus, kabar yang sangat luar biasa jika seandainya timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi maupun Australia. Saya kira itu teman-teman yang saya bisa bahas pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kritik, masukan, dan sarannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.